Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang sedang mendengarkan kisah ini, semoga selalu diberi kesehatan dan perlindungan dimanapun berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu, baik itu malam hari, dini hari, atau saat jalanan di sekitar kalian mulai sepi. Cerita yang akan aku bagikan kali ini bukan kisah rekaan semata. Ini adalah pengalaman yang sampai sekarang masih sulit aku cerna dengan akal sehat. Tentang sebuah perjalanan singkat di jalan sunyi, tentang niat menolong, dan tentang perempuan hamil yang seharusnya tak lagi berada di dunia yang sama denganku. Mohon dengarkan dengan pikiran terbuka, dan bila kalian sedang sendirian, jangan lupa berdoa dalam hati. Malam itu, aku masih ingat betul. Angin dari arah perbukitan Menoreh, Samigaluh, Sukolon Progo terasa lebih dingin dari biasanya. Jam di dashboard motor menunjukkan lewat sedikit dari pukul 11 malam. Jalanan yang kulalui bukan jalan besar, hanya aspal sempit yang diapit kebun dan tebing kecil. Cukup untuk satu motor dan satu mobil berpapasan dengan hati-hati. Lampu motor menembus kabut tipis yang menggantung rendah, membuat jarak pandang terasa lebih pendek. Di kiri kanan hanya suara serangga malam dan sesekali dedaunan yang bergesek tertiup angin. Tak ada rumah, tak ada warung, apalagi lampu penerangan. Jalan ini memang dikenal warga sekitar sebagai jalur pintas, tapi jarang dilalui setelah malam terlalu larut. Aku sebenarnya ingin cepat sampai rumah. Badan lelah, pikiran penuh, dan firasat aneh sejak keluar dari jalan utama entah kenapa terus menempel. Tapi aku mengabaikannya. Dalam pikiranku, ini hanya rasa capek. Sampai akhirnya, tepat di sebuah tikungan yang diapit pohon bambu dan semak liar, aku melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Awalnya aku mengira itu hanya bayangan atau orang menunggu tumpangan. Aku memperlambat motor, lampu menyorot lebih jelas. Sosok itu adalah seorang perempuan, berdiri sendirian, mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat tua dengan kain panjang yang tampak kotor di bagian bawah. Yang langsung menarik perhatianku adalah perutnya yang besar. Ia tampak sedang hamil tua. Perempuan itu menunduk, satu tangannya memegangi perut, tangan lainnya bertumpu di paha seolah menahan sakit. Rambutnya panjang terurai, sedikit menutupi wajah. Ketika aku hampir sejajar dengannya, ia mengangkat kepala perlahan. Wajahnya pucat, terlalu pucat untuk seseorang yang berdiri di udara malam terbuka. Matanya sayu, bibirnya kering, tapi tatapannya seperti sedang menunggu. Aku hampir saja lewat, tapi saat itu ia mengangkat tangan kanannya sedikit, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas, "Mas, bisa minta tolong sebentar?" Aku mengerem. Suara itu terdengar biasa, sangat manusiawi. Tak ada gemah, tak ada kesan aneh. Hanya suara perempuan yang kelelahan. Aku menoleh ke sekeliling, memastikan tak ada orang lain. Jalan tetap kosong, hanya aku dan dia. "Iya bu, kenapa?" Tanyaku mencoba tetap tenang. Ia melangkah sedikit mendekat, dan disitulah aku sadar langkahnya pelan sekali, seolah setiap gerakan membutuhkan tenaga besar. "Saya mau pulang, kaki saya sudah nggak kuat jalan," katanya sambil menghela napas panjang. Aku menelan ludah. Naluriku sebenarnya ingin bertanya lebih banyak. Mengapa sendirian? Kenapa malam-malam di tempat seperti ini? Tapi melihat kondisinya yang jelas sedang hamil besar, aku merasa tak pantas curiga. "Rumahnya jauh, Bu?" tanyaku lagi. Ia mengangguk pelan. "Enggak terlalu, tapi jalannya masuk kebun." Jawaban itu membuat dadaku sedikit mengencang. Jalan masuk kebun di daerah Menoreh bukan jalan ramah, apalagi malam hari. Tapi aku sudah terlanjur berhenti. "Kalau mau, saya antar pakai motor. Pelan-pelan saja," ucapku akhirnya. Perempuan itu menatapku beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Tatapan itu bukan menilai, tapi seperti memastikan sesuatu. Lalu ia mengangguk. "Terima kasih, Mas." Saat ia naik ke jok belakang, ada satu hal yang langsung kurasakan dan membuat alisku berkerut. Motor tidak terasa berat sama sekali. Padahal jelas-jelas ia sedang mengandung besar. Aku sempat menurunkan kaki, menyeimbangkan motor, tapi tidak ada perubahan. Jok belakang terasa kosong, seolah aku mengantar penumpang anak kecil. "Mbak, sudah nyaman?" tanyaku mencoba bercanda ringan.
Iya. Jawabannya lirih, hampir tenggelam oleh suara mesin. Sendirian saja dari tadi, Mbak? Tanyaku berusaha mengusir sunyi. Iya. Jawabannya lirih, hampir tenggelam oleh suara mesin. Suaminya di mana? Tanyaku spontan. Ia terdiam. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Aku hampir mengira ia tak mendengar. Baru ketika aku hendak mengulang pertanyaan, ia berkata pelan. Sudah nggak ada. Jawaban itu membuat aku memilih diam. Aku tak ingin memperpanjang pembicaraan yang mungkin menyentuh luka. Angin semakin dingin, menembus hingga ke tulang. Kabut kini makin tebal, membuat lampu motor seperti memantul kembali ke arahku. Aku belum tahu saat itu bahwa jalan sunyi ini bukan sekedar jalan pulang, dan perempuan yang kubonceng bukan sekedar penumpang kelelahan. Malam itu baru saja mulai. Motor terus melaju perlahan menyusuri jalan yang semakin menanjak. Aspal mulai retak di beberapa bagian, bercampur tanah dan kerikil yang terbawa hujan siang tadi. Aku sengaja tidak menambah kecepatan. Entah kenapa, sejak perempuan itu duduk di belakangku, ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang mengganjal di dada. Angin dari arah perbukitan menoreh berhembus kencang. Jaket yang kupakai tidak cukup menahan dingin. Namun, rasa dingin yang kurasakan bukan hanya dari udara malam. Ada sensasi lain yang membuat tengkukku meremang. Beberapa menit pertama, aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin aku hanya kelelahan. Mungkin suasana sepi membuat pikiranku terlalu aktif. Tapi semua alasan itu mulai runtuh ketika aku benar-benar merasakan napasnya. Napas perempuan itu menyentuh bagian belakang leherku. Bukan hembusan hangat seperti manusia hidup pada umumnya. Bukan pula napas pendek orang yang kelelahan. Napas itu dingin, menusuk, seperti uap dari dalam kulkas yang terbuka lama. Aku refleks mengangkat bahu, mencoba mengusir rasa tidak nyaman. "Mbak, dingin ya?" Tanyaku, mencoba terdengar biasa saja. "Iya," jawabnya pelan. Jawabannya singkat, tanpa tambahan apapun. Suaranya terdengar datar, seolah keluar dari ruang kosong. Aku mencoba menelan ludah, lalu memusatkan pandangan ke depan. Jalan kini semakin gelap. Pohon-pohon besar berdiri rapat di kiri kanan, cabangnya saling bertaut membentuk semacam lorong alami. Lampu motor hanya menerangi beberapa meter ke depan, selebihnya hitam pekat. Aku kembali merasakan sentuhan tangannya di jaketku. Pegangannya tidak kuat, tapi juga tidak lemah. Aneh rasanya, seperti dipegang oleh tangan yang kaku. "Mbak, rumahnya masuk sebelah mana nanti?" Tanyaku, berharap obrolan bisa mengalihkan pikiranku. "Masuk kiri, nanti saya bilang," jawabnya. Aku mengangguk. Sejak kapan aku mulai merasa takut, aku sendiri tidak tahu. Biasanya aku cukup sering melewati jalan sunyi. Tapi kali ini berbeda. Suasana malam terasa berat, seperti ada tekanan yang tak terlihat. Beberapa ratus meter kemudian, bau aneh mulai tercium. Awalnya samar, aku kira bau daun basah atau tanah setelah hujan. Tapi semakin lama, bau itu semakin jelas. Bau tanah lama, bercampur aroma dedaunan membusuk dan sesuatu yang sulit kujelaskan. Bukan bau bangkai, tapi bau yang membuat perut terasa tidak nyaman. Aku menarik napas pendek. Bau itu tidak hilang, justru semakin kuat setiap kali perempuan itu menghembuskan napas. "Mbak, habis hujan ya daerah sini?" Tanyaku, setengah bergumam. "Iya," jawabnya lagi. Jawaban yang sama, nada yang sama, tidak ada emosi. Aku mulai memperhatikan satu hal lagi. Sejak tadi, perempuan itu tidak pernah menggeser posisi duduknya. Tidak ada gerakan gelisah, tidak ada keluhan, padahal ia sedang hamil besar. Biasanya orang dalam kondisi seperti itu akan sering mengubah posisi atau mengeluh pegal. Tapi dia diam, terlalu diam. Aku mencoba melihat bayangannya lewat kaca spion. Pantulan wajahnya terlihat samar tertutup kabut. Matanya seperti menatap lurus ke depan, bukan ke arahku. Rambutnya tergerai, tapi tidak bergerak meski angin cukup kencang. "Perutnya, gak apa-apa, Mbak?" Tanyaku dengan suara lebih pelan. Beberapa detik, tidak ada jawaban. Aku hampir menoleh, tapi sebelum sempat melakukannya, ia berkata, "Sebentar lagi, sampai." Nada suaranya membuat jantungku berdegup lebih cepat. Ada sesuatu dalam suaranya yang tidak pas. Bukan marah, bukan sedih,
tapi seperti orang yang sudah sangat lama tidak berbicara dengan manusia. Aku mencoba menenangkan diri. Aku mengingatkan diriku sendiri bahwa aku hanya mengantar seseorang pulang, tidak lebih. Aku membaca doa pendek dalam hati, tanpa suara. Jalan mulai menurun. Di kejauhan aku melihat percabangan kecil. Ke kanan, jalan masih beraspal meski rusak. Ke kiri, hanya jalan tanah yang masuk ke area kebun. Perempuan itu mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Kiri, Mas. Aku mengerem perlahan. Lewat sini, Mbak? Tanyaku, memastikan. Iya. Aku ragu. Jalan tanah itu gelap, tanpa penerangan sama sekali. Pohon pisang dan semak liar terlihat rapat, seolah jarang dilewati kendaraan. Aku sempat berpikir untuk menawarkan alternatif. Mbak, ini sudah dekat puskesmas Kalibawang. Kalau mau, saya antar ke sana dulu. Ucapku, berniat baik. Begitu kalimat itu keluar dari mulutku, tangannya mencengkram jaketku lebih kuat. Aku tersentak. Jangan ke sana, katanya. Suaranya berubah, lebih berat, lebih dalam, tidak lagi terdengar seperti perempuan lelah. Aku menelan ludah, lalu memusatkan pandangan ke depan. Jalan kini semakin gelap. Pohon-pohon besar berdiri rapat di kiri kanan, cabangnya saling bertaut membentuk semacam lorong alami. Lampu motor hanya menerangi beberapa meter ke depan, selebihnya hitam pekat. Aku kembali merasakan sentuhan tangannya di jaketku. Pegangannya tidak kuat, tapi juga tidak lemah. Aneh rasanya, seperti dipegang oleh tangan yang kaku. Mbak, ini masih jauh, Mbak? Tanyaku, dengan suara bergetar yang berusaha aku sembunyikan. Sedikit lagi, jawabnya. Aku memperlambat motor. Tanganku mulai berkeringat meski udara dingin. Aku kembali melirik spion. Kali ini, bayangannya terlihat lebih jelas. Dan disitulah aku melihat sesuatu yang membuat dadaku terasa jatuh. Perutnya tidak bergerak sama sekali. Tidak ada naik turun napas, tidak ada tanda kehidupan. Aku segera memalingkan wajah ke depan. Aku tidak berani menoleh lagi. Doa dalam hati makin cepat terucap, meski lidahku terasa keluh. Beberapa puluh meter kemudian, perempuan itu berkata pelan, "Berhenti di sini, Mas." Aku mengerem. Di depan kami, terbentang area kebun yang lebih terbuka. Tanahnya tidak rata. Ada batu-batu tua yang tersebar tidak beraturan. Pohon pisang berdiri miring, daunnya robek-robek. Aku menoleh ke belakang. "Di sini, Brak?" tanyaku. Tidak ada jawaban. Aku menoleh sedikit lebih jauh. Jok belakang kosong. Tidak ada perempuan, tidak ada bayangan, tidak ada suara langkah. Seolah sejak awal, aku hanya berkendara sendirian. Angin berhembus pelan membawa bau tanah yang kini terasa sangat familiar. Aku mematikan motor. Napasku berburu. Aku belum tahu saat itu bahwa tempat aku berhenti bukan sekedar kebun, dan bahwa perempuan hamil itu bukan sedang pulang. Mesin motor masih menyala pelan ketika aku menatap jok belakang yang kosong. Lampu motor menerangi tanah di depanku, tapi rasanya seperti tak benar-benar menyinari apapun. Aku menoleh ke kiri, ke kanan, bahkan berdiri dari motor untuk memastikan apa yang baru saja kulihat. Tidak ada siapa-siapa. Perempuan itu benar-benar menghilang. Dadaku terasa sesak, tenggorokanku kering, seolah udara di tempat itu tiba-tiba habis. Aku mematikan mesin motor, berharap sunyi akan membuat semuanya terasa lebih nyata. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kesunyian di kebun itu terlalu tebal, terlalu padat, seakan bisa disentuh. "Bu?" panggilku pelan, hampir seperti berbisik. Tidak ada jawaban. Aku menyalakan lampu jauh. Cahaya menyapu area kebun yang terbuka. Tanahnya tidak rata, penuh gundukan kecil yang tidak beraturan. Batu-batu tua berserakan. Beberapa tertanam setengah di tanah, sebagian lagi miring seperti sengaja dibiarkan roboh. Di antara pohon pisang dan semak liar, ada jalan setapak sempit yang nyaris tertutup rumput. Perasaanku semakin tidak enak. Aku turun dari motor. Kakiku sedikit gemetar saat menyentuh tanah. Udara di sini berbeda, lebih lembab, lebih dingin, dan berbau tanah lama. Bau yang sama seperti saat perempuan itu bernafas di belakangku. "Ini kebun siapa sih?" gumamku sendiri. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ia turun tanpa kusadari. Mungkin ia berjalan masuk ke kebun. Tapi pikiran itu langsung runtuh. Tidak ada suara langkah. Tidak ada suara daun bergeser. Tidak ada tanda-tanda orang baru saja lewat. Aku melangkah beberapa langkah ke depan, mengikuti jalan setapak. Setiap langkah terasa berat, bukan karena medan, tapi karena perasaan yang menekan dada.
Lampu motor kini berada di belakangku, membuat bayanganku sendiri memanjang dan terdistorsi di tanah. Saat itulah aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti mendadak. Di tanah, tepat di samping jalan setapak, ada bekas pijakan kaki. Bukan bekas sandal, bukan bekas sepatu. Bekas itu seperti telapak kaki manusia, tapi terlalu dalam dan terlalu jelas, seolah tanahnya sengaja dilembekkan. Jumlahnya ganjil dan arah pijakannya tidak konsisten. Ada yang mengarah ke dalam kebun, ada yang berhenti begitu saja. Aku berjongkok, memperhatikannya lebih dekat. Telapak kaki itu tidak memiliki jejak jari yang jelas, hanya bentuk kasar yang samar, seperti cetakan yang sudah lama ada, tapi baru saja terlihat. Ini bukan baru, gumamku. Entah kenapa aku yakin, bekas itu tidak segar, tapi juga tidak tua, seperti jejak yang selalu ada di sana, menunggu untuk diperhatikan. Angin berhembus pelan, membuat daun pisang berdesir. Suaranya terdengar seperti bisikan. Aku berdiri kembali, jantungku berdetak semakin cepat. Aku harus pergi, kataku pada diri sendiri. Aku berbalik, berniat kembali ke motor. Tapi baru beberapa langkah, aku mendengar suara helaan nafas. Bukan dari belakang, dari arah kebun. Aku berhenti. Nafas itu terdengar berat, tertahan, persis seperti nafas perempuan yang kubonceng tadi. Kali ini lebih dekat, tapi tidak bisa kutentukan arahnya. "Bu," panggilku lagi. Suaraku bergetar. Tidak ada jawaban, tapi nafas itu masih terdengar. Aku merasa seperti sedang berdiri di tempat yang seharusnya tidak dimasuki orang hidup. Perasaan itu semakin kuat ketika aku memperhatikan sekeliling lebih seksama. Gundukan-gundukan tanah itu terlalu rapi untuk disebut alami. Jaraknya hampir seragam. Beberapa di antaranya ditandai dengan batu pipih yang sudah tertutup lumut. Aku menelan ludah. Jangan-jangan pikiranku berhenti di situ. Aku tidak berani melanjutkan kalimatnya. Aku berjalan cepat kembali ke motor. Tanganku gemetar saat memegang stang. Kunci masih terpasang. Aku mencoba menyalakan mesin. Motor menyala. Sedikit lega menyelinap, tapi belum sempat nafasku normal, lampu motor berkedip. Sekali, dua kali, lalu redup. Jangan mati, bisikku nyaris memohon. Lampu kembali menyala, tapi cahayanya lebih redup dari sebelumnya. Aku tidak ingin menunggu lebih lama. Aku menaiki motor, siap memutar balik. Saat itulah aku mendengar suara dari belakang. "Mas," suaranya sangat dekat. Aku membeku. Itu suara perempuan itu, suara yang sama, tapi kali ini lebih pelan, lebih datar. Aku tidak berani menoleh. Tubuhku kaku, tanganku mencengkeram stang motor kuat-kuat. "Mas, terima kasih," janjinya. Aku menutup mata. "Bu, tolong, saya mau pulang," ucapku dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, tapi udara di sekitarku terasa semakin dingin, seolah sesuatu berdiri tepat di belakangku. Aku merasakan tekanan ringan di jok belakang, seperti ada yang duduk, tapi tidak sepenuhnya hadir. Aku membaca doa seingatku, terbata-bata. Setiap kata terasa berat keluar dari mulut. Tiba-tiba, tekanan itu hilang. Udara terasa sedikit lebih ringan. Aku membuka mata. Tidak ada apa-apun di belakang, hanya kebun gelap yang diam di sumesap. Tanpa berpikir panjang, aku memutar gas dan meninggalkan tempat itu. Motor melaju lebih cepat dari sebelumnya. Aku tidak berani menoleh ke spion. Aku tidak ingin tahu apakah ada yang mengikuti. Saat akhirnya aku kembali ke jalan beraspal, dadaku terasa seperti mau pecah. Aku berhenti sebentar, menepi, mencoba menenangkan diri. Tanganku gemetar hebat, keringat dingin membasahi punggung meski udara malam begitu dingin. Aku menyalakan rokok, meski sebenarnya tidak ingin. Tanganku butuh sesuatu untuk dipegang. Barusan itu apa? Gumamku. Aku pulang malam itu dengan pikiran kacau. Aku tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Aku pikir mungkin aku hanya berhalusinasi karena lelah. Tapi semua itu berubah keesokan harinya. Karena aku kembali ke kebun itu. Dan di sanalah aku mengetahui apa sebenarnya tempat yang kutapaki malam tadi. Malam setelah kejadian di kebun itu, aku tidak langsung bisa tidur. Tubuhku sudah rebah di kasur. Lampu kamar kupadamkan. Tapi mataku menatap langit-langit tanpa benar-benar melihat apapun. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan jok belakang yang kosong itu muncul lagi. Disusul napas dingin yang terasa begitu nyata di tengkukku. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis. Mungkin aku terlalu lelah. Mungkin pikiranku saja yang berlebihan.
Tapi setiap kali aku mengingat bagaimana ia menolak dibawa ke puskesmas, dadaku kembali terasa berat. Kalimat itu terngiang-ngiang. Jangan ke sana. Nada suaranya bukan nada orang takut. Bukan juga orang yang keras kepala. Nada itu seperti larangan. Pagi harinya aku bangun dengan kepala terasa berat. Badanku pegal seperti habis bekerja keras. Padahal semalam aku hanya berkendara sebentar. Leherku terasa dingin, seperti habis tersentuh sesuatu yang lama menempel. Ibuku menyadari wajahku pucat. "Kamu kenapa? Sakit?" tanyanya sambil menuangkan teh hangat. "Tenggak, Bu, cuma kurang tidur," jawabku singkat. Aku tidak menceritakan apapun. Entah kenapa ada perasaan kuat untuk tidak sembarangan bercerita. Seolah kejadian itu bukan untuk diumbar, melainkan untuk dipahami perlahan. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Menjelang siang, aku memutuskan keluar rumah. Bukan untuk bekerja, tapi untuk memastikan satu hal, kebun itu. Aku ingin tahu apakah tempat itu memang seaneh yang kurasakan. Aku tidak langsung ke sana. Aku berhenti dulu di sebuah warung kecil di pinggir jalan, tak jauh dari jalur menuju Menoreh. Warung itu biasa jadi tempat warga berkumpul. Di sana ada beberapa orang tua yang sedang duduk, minum kopi, membicarakan hal-hal ringan. Aku memesan kopi, lalu duduk agak dekat dengan mereka. "Pak," kataku pelan, menyela pembicaraan. "Saya mau tanya." Salah satu bapak menoleh, usianya sekitar 60-an. Wajahnya keriput, sorot matanya tenang. "Tanya apa, Leh?" "Di atas, dekat jalan tanah yang masuk kebun pisang, itu kebun siapa ya?" Begitu aku menyebutkan lokasi itu, suasana meja berubah. Salah satu bapak berhenti mengaduk kopinya. Yang lain saling pandang, seperti memastikan siapa yang akan menjawab. "Kenapa tanya ke situ?" Bapak tadi balik bertanya. Aku ragu sejenak, lalu menjawab setengah jujur. "Semalam saya lewat situ. Rasanya kok beda." Ia mengangguk pelan. "Memang beda." Jawaban singkat itu membuat tengkukku kembali merinding. "Itu bukan kebun biasa," lanjutnya. "Dulu sebelum dipindah, itu kuburan lama." Kata-kata itu jatuh pelan tapi berat. "Kuburan?" tanyaku, pura-pura tenang. "Iya," sahut bapak lain. "Zaman dulu sebelum ada puskesmas, sebelum jalan besar, banyak yang dimakamkan di situ." Aku menelan ludah. "Termasuk perempuan hamil?" tanyaku tanpa sadar. Seketika mereka menatapku lebih tajam. "Kamu ketemu siapa semalam?" tanya bapak pertama dengan suara lebih rendah. Aku diam cukup lama. Akhirnya aku berkata pelan, "Saya ngantar perempuan hamil. Dia minta turun di situ." Warung itu hening, bahkan suara kendaraan di jalan raya terasa menjauh. Bapak itu menghela napas panjang. "Pantes." "Pantes gimana, Pak?" tanyaku. Jantungku berdetak lebih cepat. "Dulu," katanya perlahan, "ada perempuan meninggal saat melahirkan. Suaminya pergi entah kemana. Katanya waktu itu keluarganya mau bawa ke puskesmas, tapi belum sampai, sudah meninggal di jalan." Dadaku terasa seperti diremas. "Jenazahnya dimakamkan di situ, di kebun itu," lanjutnya. "Sejak saat itu, kalau malam, sering ada cerita orang ditolong, atau malah dimintai tolong." Aku terdiam sejenak. "Dan satu lagi," sambung bapak itu sambil menatapku dalam-dalam, "mereka yang bertemu biasanya ditawari dibawa ke puskesmas, dan selalu ditolak." Kata-kata itu membuat bulu kudukku berdiri semuanya. "Kenapa ditolak?" tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. Bapak itu menggeleng pelan. "Karena bagi mereka, tempat itu bukan lagi tempat untuk disembuhkan." Aku menggenggam cangkir kopi erat-erat. Tangan gemetar. Semua kejadian semalam seperti tersusun rapi dalam pikiranku. Napas dingin, bau tanah, gundukan-gundukan aneh, dan larangan keras itu. "Pak, kalau orang yang ngantar, gimana?" tanyaku. Ia menatapku lama sebelum menjawab. "Biasanya pulang, tapi kalau hatinya lemah, bisa kebawa takut berhari-hari. Atau..." Ia menggantung kalimatnya. "Atau apa, Pak?" "Atau sering didatangi lagi." Aku pulang siang itu dengan langkah gontai. Jalanan terasa lebih panas dari biasanya, tapi tubuhku dingin. Aku berusaha menguatkan diri, meyakinkan bahwa kejadian itu sudah selesai. Namun malam kembali datang.
Dan sejak aku tahu kebenaran tentang kebun itu, gangguan justru mulai terasa semakin dekat. Karena rupanya, perempuan hamil itu tidak hanya ingin diantar puang, ia ingin diingat. Sejak siang itu, setelah aku mendengar cerita para orang tua di warung, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Apapun yang kulakukan, bayangan perempuan hamil itu selalu muncul. Bukan wajahnya yang paling sering terlintas, melainkan punggungnya yang membelakangiku saat ia turun di tengah kebun, di tempat yang seharusnya tidak menjadi tujuan siapapun. Sore menjelang malam, langit di atas menoreh tampak kelabu. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pepohonan di sekitar rumah bergoyang pelan, mengeluarkan suara gesekan yang membuat perasaanku semakin tidak enak. Aku duduk di ruang tamu, memandangi motor yang terparkir di halaman. Entah kenapa, motor itu terasa seperti saksi bisu sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Jok belakangnya masih sama, tapi di mataku seolah masih ada bekas tekanan yang tak terlihat. Ibuku keluar dari dapur, menatapku sejenak. "Kamu melamun terus dari tadi. Ada apa, Nak?" tanyanya. Aku menggeleng. "Nggak apa-apa, Bu." Ia tidak memaksa, tapi sebelum kembali ke dapur, ia sempat berkata pelan, "Kalau habis pulang malam, biasakan cuci muka, cuci tangan, jangan langsung tidur." Kalimat itu sederhana, tapi membuat dadaku mengencang. Seolah tanpa tahu apa yang kualami, ibuku sedang mengingatkanku sesuatu yang penting. Malam itu, aku mencoba tidur lebih awal. Aku mematikan lampu, menarik selimut hingga ke dada, dan memejamkan mata. Tapi semakin aku mencoba tidur, pikiranku justru semakin ramai. Aku kembali mengingat saat perempuan itu berkata ingin turun di kebun. "Berhenti di sini, Mas." Kalimat itu terdengar begitu tenang, seolah tempat itu adalah tujuan yang sudah lama ia tunggu. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut, hanya kepastian. Aku terlelap dalam kondisi setengah sadar, dan disitulah mimpi itu datang. Aku bermimpi berada di jalan yang sama. Kabut lebih tebal, lampu motor lebih redup. Aku kembali membonceng perempuan hamil itu. Tapi kali ini, aku bisa melihat wajahnya lewat spion dengan jelas. Wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya kebiruan. Perutnya besar, tapi diam. Terlalu diam. "Kita sudah sampai, Mas," tanyaku dalam mimpi. Ia tidak menjawab. Motor berhenti sendiri di kebun itu. Perempuan itu turun perlahan. Saat kakinya menyentuh tanah, tanah itu seperti sedikit amblas, seolah sudah lama menunggu tubuhnya kembali. Ia berbalik menatapku. "Mas, aku capek," katanya. Suara itu membuat dadaku sesak. Aku mau istirahat. Aku terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipis dan punggung. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku duduk di tepi kasur, mencoba menenangkan diri. Aku mengambil air minum, meneguknya perlahan, tapi rasa dingin di tenggorokanku tidak hilang. Dari luar kamar, terdengar suara angin lewat celah jendela. Atau mungkin bukan hanya angin. Aku mendengar langkah pelan di halaman. Krek, krek. Seperti suara kaki menginjak tanah lembab. Aku membeku. Rumah kami berada agak masuk dari jalan. Tidak ada alasan siapapun berjalan di halaman tengah malam seperti ini. Aku menahan napas, mendengarkan lebih seksama. Langkah itu berhenti. Lalu terdengar suara pelan, hampir tak terdengar. "Mas." Suara itu membuat jantungku seperti berhenti sesaat. Aku menutup mata, membaca doa sekuat yang bisa kupegang. Aku tidak berani menjawab. Aku tidak berani bergerak. Beberapa detik terasa seperti menit yang anjang. Suara itu menghilang. Aku tidak tahu kapan akhirnya aku tertidur kembali. Keesokan harinya, aku bangun dengan badan yang terasa berat, seperti baru saja berjalan jauh. Di bawah mataku, lingkar hitam tampak jelas. Ibuku kembali menatapku dengan khawatir. "Kamu beneran gak apa-apa?" tanyanya. Aku mengangguk pelan, meski sebenarnya tidak yakin. Siang itu, aku memutuskan melakukan sesuatu yang mungkin bodoh, tapi kurasa perlu. Aku kembali ke kebun itu, kali ini tidak sendiri.
Aku mengajak seorang teman lama yang biasa membantu kegiatan desa. Aku tidak menceritakan semuanya, hanya bilang ingin memastikan lokasi. Kami sampai di sana menjelang sore. Kebun itu terlihat sama seperti malam itu, hanya saja kini terlihat lebih jelas. Gundukan tanah itu tidak bisa lagi kusebut kebetulan. Susunannya terlalu teratur. Beberapa batu pipih terlihat seperti penanda lama. Temanku berhenti melangkah. "Ini kuburan ya?" katanya pelan. Aku mengangguk. Kami berdiri di tempat yang kira-kira menjadi lokasi perempuan itu turun. Tanahnya sedikit lebih cekung dibanding sekitarnya. Rumputnya lebih jarang tumbuh. "Di sini biasanya orang berhenti?" tanya temanku. "Di sini," jawabku singkat. Ia menatapku aneh. "Kamu yakin?" Aku tidak menjawab. Angin sore bertiup pelan. Daun pisang bergesek, mengeluarkan suara lirih. Untuk sesaat, aku seperti kembali ke malam itu. Napas dingin itu terasa lagi di tengkukku, meski sekarang matahari masih ada. Aku sadar satu hal. Perempuan itu tidak sekedar turun, ia kembali ke tempatnya. Dan tanpa kusadari, dengan niat menolong, aku telah mengantar sesuatu yang seharusnya tetap berada di sana, dan membuatnya mengetahui jalan pulang ke dunia orang hidup. Ini belum selesai di hidupku, dan aku tahu akan ada kelanjutannya. Sejak kunjungan sore itu, kebun tersebut tidak pernah benar-benar hilang dari pikiranku. Setiap kali aku memejamkan mata, yang muncul bukan wajah perempuan hamil itu, melainkan tanah tempat ia turun. Tanah yang terlihat biasa bagi orang lain, tapi terasa berbeda bagi siapapun yang pernah merasakannya langsung. Aku mulai sadar, ada sesuatu yang tertinggal di diriku sejak malam itu. Bukan sesuatu yang bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Seperti bayangan yang selalu mengikuti, meski tidak pernah menampakkan diri sepenuhnya. Malam-malamku kembali dipenuhi mimpi. Aku bermimpi berdiri di kebun itu, sendirian. Kabut menggantung rendah, tanah lembab, dan udara terlalu sunyi. Di sekelilingku, gundukan-gundukan tanah mulai terlihat jelas. Bukan sekedar gundukan, tapi makam. Batu pipih yang tadinya kusam, kini tampak berdiri tegak, dengan tulisan samar yang tak bisa kubaca. Di tengah-tengahnya, aku melihat satu gundukan yang lebih besar. Tanahnya masih terlihat basah. Aku mendekat, langkahku berat. Setiap kali kakiku menyentuh tanah, terdengar suara seperti helaan nafas dari dalam bumi. Saat aku berdiri tepat di depannya, terdengar suara perempuan itu, sangat pelan. Akhirnya, pulang. Aku terbangun dengan tubuh gemetar, nafasku memburu. Kamar terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 3 pagi, waktu yang entah kenapa selalu terasa ganjil sejak kejadian itu. Aku bangun, mengambil air wudhu, lalu duduk lama di ruang tengah. Aku merasa perlu melakukan sesuatu. Bukan untuk mengusir, bukan untuk menantang, tapi untuk memahami. Keesokan harinya, aku kembali ke warung tempat para orang tua itu berkumpul. Kali ini aku datang lebih pagi. Warung masih sepi, hanya ada satu orang tua yang sedang duduk sendirian menyeruput kopi pelan. Bapak itu menoleh saat aku datang. "Kamu lagi," katanya pelan. Aku mengangguk dan duduk di hadapannya. "Pak, saya mau tanya lebih banyak soal kebun itu," ucapku hati-hati. Ia menatapku cukup lama, seolah menimbang apakah aku siap mendengar jawabannya. "Kamu sudah terlalu dekat," katanya akhirnya. "Maksudnya?" "Kalau sudah bertemu, sudah mengantar, itu artinya kamu sudah masuk ceritanya." Aku menunduk. "Pak, saya cuma mau tahu, biar saya tenang." Ia menghela nafas panjang, lalu mulai bercerita. "Dulu, sebelum jalan aspal itu ada, sebelum puskesmas berdiri, daerah situ sering dilewati orang yang sakit atau mau melahirkan. Jauh dari mana-mana, banyak yang tidak sampai." Aku mendengarkan dengan seksama. "Perempuan yang kamu temui itu bukan satu-satunya yang dimakamkan di sana, tapi ceritanya yang paling sering muncul." "Kenapa dia?" tanyaku pelan. "Karena dia meninggal di perjalanan, bukan di rumah, bukan di tempat tujuan.
Arwah orang seperti itu sering bingung, tidak merasa sudah pergi. Dadaku terasa sesak. Dia selalu meminta diantar, karena di pikirannya, kalau sampai rumah, semua akan selesai. Aku teringat betapa tenangnya ia berkata ingin turun di kebun. "Dan puskesmas?" tanyaku. Bapak itu menggeleng. Baginya itu bukan tempat hidup, itu tempat orang sakit, sedangkan dia sudah melewati itu. Aku diam cukup lama. "Pak, kalau orang yang mengantar?" tanyaku lagi. Ia menatapku dalam-dalam. Kalau orang itu tulus, biasanya tidak diapa-apakan, tapi tetap ada bekasnya. Biasanya berupa mimpi, atau rasa dingin, atau rasa diikuti. Aku menelan ludah. "Ada cara supaya selesai?" tanyaku. Bapak itu berpikir sejenak. "Datangi tempatnya, bukan untuk menantang, tapi untuk pamit." Saran itu terdengar sederhana, tapi berat untuk dilakukan. Sore itu, menjelang maghrib, aku berdiri kembali di pinggir kebun itu, sendirian. Aku tidak masuk ke dalam. Aku hanya berdiri di batas antara jalan dan tanah kebun. Angin berhembus pelan, daun pisang bergerak perlahan. Tidak ada suara lain. Aku menarik nafas dalam-dalam. "Bu," ucapku pelan, suaraku hampir tenggelam oleh angin. "Saya cuma mau bilang, saya niatnya nolong." Tidak ada jawaban. "Saya nggak tahu kalau itu tempat ibu. Kalau ibu sudah sampai, saya pamit." Udara di sekitarku terasa berubah. Bukan semakin dingin, tapi seperti ada tekanan yang perlahan dilepaskan. Aku menutup mata, membaca doa pendek. Saat aku membuka mata, entah kenapa, mataku terasa basah. Aku pulang sore itu dengan perasaan lebih ringan, meski tidak sepenuhnya tenang. Malamnya, untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, aku tidur tanpa mimpi. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama, karena ada satu hal lagi yang harus kutahu, dan satu kenyataan yang belum sepenuhnya terungkap, tentang siapa sebenarnya perempuan hamil itu, dan mengapa ia memilihku malam itu. Sejak sore itu, setelah aku berpamitan di batas kebun, hidupku perlahan kembali berjalan seperti biasa. Tidak ada lagi mimpi tentang gundukan tanah. Tidak ada suara langkah di halaman tengah malam. Nafas dingin yang dulu sering terasa di tengkuku juga menghilang. Seolah malam itu hanya kenangan buruk yang akhirnya selesai. Aku mulai percaya bahwa semuanya telah berakhir. Aku kembali bekerja seperti biasa, melewati jalan lain jika pulang malam, menghindari jalur menoreh yang sunyi. Bukan karena takut semata, tapi karena ada rasa sungkan yang sulit dijelaskan. Seperti menghormati tempat yang pernah kujejaki tanpa izin. Beberapa minggu berlalu. Suatu sore, aku bertemu kembali dengan bapak tua di warung itu. Ia menatapku dari jauh, lalu tersenyum tipis saat aku mendekat. "Sudah nggak diganggu lagi?" tanyanya. Aku mengangguk. "Sejauh ini, enggak, Pak." Ia mengangguk pelan, seperti sudah menduga. "Berarti kamu sudah melakukan yang seharusnya." Aku menghela nafas lega. "Tapi ingat," lanjutnya, suaranya lebih pelan. "Tidak semua pertemuan itu untuk menakut-nakuti. Ada yang hanya ingin diantar dan dikenang sebagai manusia." Kata-kata itu menancap di pikiranku. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berani melewati jalan menoreh lagi. Bukan karena nekat semata, tapi karena ingin memastikan perasaanku sendiri. Jalan itu masih sama, sunyi, sempit, dengan kabut yang menggantung rendah. Tapi suasananya tidak lagi terasa menekan. Saat aku melewati tikungan dekat kebun, aku melambatkan motor. Aku tidak berhenti. Aku hanya menundukkan kepala sedikit. "Assalamualaikum," ucapku pelan. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Tidak ada suara, tidak ada hawa dingin, hanya angin malam yang lewat biasa. Aku tersenyum kecil dan melanjutkan perjalanan. Namun beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi. Seorang tetangga bercerita bahwa ada orang luar desa yang sempat kebingungan di jalan menoreh malam hari. Katanya,
Ia melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan, seperti menunggu tumpangan. Tapi saat ia mendekat, perempuan itu menghilang. Aku mendengar cerita itu dalam diam. "Perempuan hamil," kata tetanggaku. Dadaku mengencang, tapi tidak lagi dengan rasa takut. Lebih seperti perasaan berat yang tenang. Malamnya, aku duduk sendirian di teras rumah. Angin berhembus pelan. Langit cerah, bintang terlihat jelas. Aku memejamkan mata sejenak. Dalam hening itu, entah kenapa aku merasa seperti tidak sendiri. Bukan kehadiran yang menakutkan, bukan juga yang mengancam. Hanya rasa ditemani. "Mas," suara itu terdengar sangat pelan, hampir seperti bisikan angin. Aku membuka mata. Tidak ada siapa-siapa. Aku menunduk, menahan nafas, lalu berkata lirih, "Iya, Bu?" Tidak ada jawaban, tapi hatiku terasa hangat, berbeda dengan dingin yang dulu sering kurasakan. Sejak malam itu, aku paham satu hal. Perempuan hamil di pinggir jalan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berhenti mencari jalan pulang. Kebun bekas kuburan lama itu memang tempatnya kembali, tapi kenangannya masih berjalan di jalan sunyi, menunggu orang-orang yang mau menolong dengan hati bersih. Dan aku hanyalah salah satu dari mereka. Jika suatu malam kalian melewati jalan sepi di wilayah Jawa, lalu melihat perempuan hamil berdiri sendirian, ingatlah satu hal. Niat baik tetaplah niat baik. Tapi tidak semua yang meminta tolong masih berada di dunia yang sama dengan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.